Tiga ilmu pertama yang muncul di bumi ini adalah bahasa, matematika, dan perbintangan. Nah, saya selalu percaya kalau relationship penting banget pakai astrologi. Oh gitu. Alasannya biar dapat cuan atau enggak ke depannya, leader itu sangat menentukan. betul, definitely di atas 80 ya. Berbeda. Oke, kita ngobrolin Microsoft dulu nih. Mataharinya di sini, matahari di bisnis itu melambangkan CEO-nya. Kalau bicara baca wajah, oh ya. Don Juan ini quick to think, quick to react. Mikirnya cepat. Belum lagi kalau dikombinasikan dengan bibirnya. Don Juan sekarang lagi deg-degan karena bahasan sekarang ini yang akan dibahas. Dulu saya pernah merasakan ini waktu kecil, tapi ramalan. Tapi katanya seiring dengan itu, ini berubah menjadi saintifik. Jadi hapus itu semua nanti tentang ramalan-ramalan, kita akan ngomongin tentang astrologi. Dan ini pakarnya ini dengan Mas Yudi Chandra. Saya manggilnya Mas Yudi atau Mas Chandra? Wah, monggo. Atau Yuchan, yo. Wah, jangan Yuchan dong. Ya. Saya sih maunya Don Yudi. Kalau di podcast itu kan ada Densu, terus gitu-gitu kan, disingkat-singkat gitu enggak ya? Boleh. Mas Yudi ya? Boleh, Mas Yudi, aman. Mas Yudi, tadi kan agak sedikit saya singgung-singgung tentang astrologi. Ini tadi bahasnya astrologi, baca wajah, kupingmu seperti apa, alismu seperti apa, itu bisa ditebak karaktermu seperti apa. Termasuk yang pasti karena ini ngomongin masalah cuan, nanti apakah ini nanti wajahmu itu wajah bercuan atau tidak bercuan atau nggak usah bercuan aja ya, yang penting ya. Mas Yudi, astrologi itu apa? Astrologi. Karena banyak yang ngomong kan ini selama ini kan ramalan tentang cinta, asmara, keberuntungan dan yang lainnya. Seperti apa sebenarnya di kacamata Mas Yudi tentang astrologi itu? Jadi kalau buat saya ya, astrologi itu adalah bahasa dari langit. Bahasa dari langit? Bahasa dari langit. Emang astrologi dari langit, Mas? Nah, itu kita ngelihat langit. Sejarahnya dulu kok bisa dikatakan bahasa dari langit, Mas Yudi? Nah, boleh. Jadi sejarahnya mungkin kita tahu ya. Tiga ilmu pertama yang muncul di bumi ini adalah bahasa, matematika, dan perbintangan. Bahasa, matematika, perbintangan. Bahasa aku sedikit sepakat karena peradaban suatu bangsa karena dia menciptakan bahasa. Negara-negara yang nggak punya bahasa sendiri ya peradabanmu dipertanyakan. Matematika, ini istri saya. Wah, istri saya tuh? itu maniak matematika. Terjadi perdebatan karena matematika menurut saya ya semua hidup masuk matematika. Ternyata dia bisa mematematikankan kehidupan tuh kok ya. Akhirnya saya menerima aja, ya udahlah. Menerima ya. Kalah debat sama istri ya. Yang ketiga bintang. Bintang aku pernah belajar tentang arah selatan dulu waktu itu, salib selatan. Oh berarti daerah selatan ini ya gitu-gitu. Bisa dielaborasi lagi Mas Yudi. Apa tadi? Matematika, bahasa, bintang, perbintangan. Iya, karena dari zaman dulu perbintangan itu merupakan guidelines. Benar. Contoh, kita mau ini bertani. Yes. Ya, kita kan harus lihat bintangnya dulu nih. Bener. Cocok nggak? Kemudian nelayan juga. Yes. Arahnya apa? Lihat arah bintang. Bener. Gimana sih kalau kita bisa dapat ikan yang lebih banyak. Dan ya itu merupakan ilmu dasar dari banyak ilmu turunannya. Gitu. Nah, astrologi sendiri sekarang nih nyambungnya ya ke banyak hal ya, seperti kayak ke ada yang ngomongnya tarot atau zodiak. Itu ya turunan dari astrologi. Bahkan banyak dari tes personality juga dasarnya dari astrologi. Kaitannya tadi dengan bahasa dan matematika tadi gimana? Ya, mereka merupakan tiga ilmu utama, tiga ilmu dasar yang sudah dipakai dari dulu kala. Begitu. Perbintangan itu dulu saya orang Jawa Mas Yudi. Itu pakai ilmu titen kan. Nah, itu Niteni itu pakai ilmu titen. Nah, bintang itu jadi titenan bagi orang-orang Jawa benar tadi. Untuk nelayan, untuk bertani kapan waktunya, dan untuk niteni termasuk niteni yang lainnya. Agak sedikit mistis tapi saya yakin pasti ada hitung-hitungannya sains. Betul. Benar ya?
Agak takut aku. Tapi kan mindset sekarang banyak orang yang bawa astrologi itu ramalan, cinta dan semuanya gitu. Kalau turunannya ke zodiak itu gimana itu? Bisa dijelaskan Mas? Jadi kalau bicara tentang turunan dari zodiak itu sebetulnya itu oversimplified ya Pak. Ini panggilnya Don atau Don dong. Don. Biar kelihatan piye gitu loh Mas. Jadi gini Don Juan, ya. ini saya kasih contoh satu. Ya. Kameranya di slow. Monggo. Nah. Ya, nih. Biar ngerti. Ini saya kasih contoh birth chart-nya Don Richard Branson. Oke. Ya, kalau kita bicara tentang zodiak, zodiak itu hanya mengambil satu titik, matahari di Cancer sini. Tapi kalau kita bicara astrologi, kita melihat 12 rumah ini, dan juga kita lihat bintang-bintang yang berhubungan dengannya, plus koneksinya. Karena itu saya sebut bahwa zodiak itu oversimplified. Ya. Istilahnya kurang komprehensif lah ya. Iya. Terlalu memudahkan apa istilahnya gampang menyimpulkan padahal masih ada parameter yang lain harus dilihat, kasarannya seperti itu. Dan banyak sekali parameternya. Seperti fingerprint lah. Nggak ada orang yang sama satu dengan yang lain. Mas Yudi belajar ini dari tahun berapa? Saya kira-kira udah 7-8 tahun yang lalu. 7-8 tahun lalu? Ya. Kenapa waktu itu Mas Yudi pengen belajar ini? Aduh, kalau mau ngomong jujur ya, salah satunya... Atau usaha Mas Yudi sebelumnya nggak berjalan dengan baik, terus cari ini aja ya. Jual jasa kan cuannya lebih gede. Ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kenapa Mas? Sebenarnya kalau secara pribadi, awalnya ya itu. Ya, klien saya itu banyak bermasalah dengan manusia. Klien. Kan saya bisnis coach sudah lama. Sebelumnya coach apa? Sama saya bisnis juga ya? Sudah dari tahun 2011 2012. Terutama di bidang apa Mas? Bisnis marketing ataupun saya lebih di sales karena background saya sales. Oh, okay. Ya. Kalau baca soal perubahan manajemen perubahan juga strategik gitu-gitu berarti ya? Bisa. Gemba, Lean Six Sigma, saya juga menguasai. Aduh, ini kita bicara ininya ya, teknikalnya. Iya, jadi inget kuliah dulu waktu. Asik ya. Strategi perubahan. Ya, change management, lain-lain banyak. Dari coach itu terus pindah, atau bukan pindah ya, nambah ilmu nih ya. Ketika 7 tahun 8 tahun yang lalu akhirnya memutuskan untuk belajar ini, langsung dapat kliennya terus berapa lama berikutnya? Jujurnya saya simpan dulu ilmunya. Berapa lama itu? Baru tahun lalu lah mulai saya rilis. Oh, baru tahun lalu? Iya. Kenapa disimpan Mas? Ilmu mahal. Oh, tak pikir bertapa dulu biar dapat wangsit enggak ya? Karena kan jujurnya kalau bicara astrologi itu kan ilmu ini kan dulu dipakai hanya oleh raja-raja, Don. Ini membuktikan omongannya Mas Yudi. Artinya raja-raja dulu sebenarnya itu bukan sekedar mistis kan? Artinya setelah Mas Yudi ya. Tuh, raja-raja bukan sekedar mistis nih. Mas, jujur saya suka berbicara tentang sejarah. Bahkan saya pernah berdebat tentang primbon dan saya punya keyakinan, primbon jangan-jangan mati ketika orang kita zaman dulu yang luar biasa loh. Jangan-jangan waktu itu saya berasumsi seperti itu. Nah, ketemu Mas Yudi semakin menguat asumsiku gitu loh. Dulu orang kalau ngomong primbon kan Mas, sesuatu yang mistis, dan ramalan. Tapi setelah saya baca dan semuanya, jangan-jangan ini ilmu matematika leluhur kita itu juga udah canggih gitu loh. Database. Itu database. It's a big data. Saya lihat astrologi ini sebagai big data. Ini data. Oke. Apa yang terjadi di tren-tren kita ini sekarang yang terjadi Jupiter in Cancer, ada pergerakan, Pluto in Aquarius, ini di tahun 2025. Itu semua big data. Kalau kita tarik transit, ini jadi ngobrol. Enggak apa-apa. Kalau kita tarik Pluto in Aquarius di tahun 2025 ini, itu terjadi berapa ratus tahun yang lalu. Pengulangan. Dan beberapa ratus tahun yang lalu, ketika terjadi transit Pluto in Aquarius, itu adalah Industrial Revolution. Sekarang AI Revolution. Pengulangan. Bener. Mas Yudi, contoh konkret tentang astrologi, maksudnya untuk astrologi untuk melihat apa itu seperti apa? Contoh konkretnya.
astrologi gitu. Contoh konkret maksudnya gimana nih Mas? Bisa ilmu perbintangan itu. Untuk ngeliat itu, untuk di era sekarang, ya kan kalau nelayan sekarang nggak perlu itu perbintangan kan, ada GPS gitu itu. Sekarang masih diperlukan untuk itu hal itu. Sekarang, kalau saya bilang sekarang contoh konkret ya, umum dulu, relationship boleh nggak? Boleh. Nah boleh. Itu yang cewek-cewek seneng itu, relationship. Nah saya setuju nih. Nah saya selalu percaya kalau relationship penting banget pakai astrologi. Oh gitu. Alasannya kalau salah nikah, itu bawa neraka ke bumi Pak. Oh gitu. Wah itu. Harusnya bawa surga ke bumi. Betul, maunya begitu. Nah banyak kasus ya di luar sana ya, sekarang artis juga banyak yang gonjang-ganjing. Sebenarnya itu kan kita bisa lihat. Kalau kita bicara tentang astrologi, salah satu faktor untuk cinta ya, relationship, itu kita harus lihat dari moon-nya. Nah kita bisa lihat bahwa Sir Richard Branson, kalau kita lihat dia punya ulang tahun ya, dia itu Cancer bintangnya. Tetapi hatinya itu di Virgo. Kok bisa gitu? Moon-nya di Virgo. Artinya apa? Walaupun dia itu berfokus kepada rumah, tetapi hatinya itu sebetulnya dia suka sesuatu yang selalu terorganize. Nah, dia mencari pasangan yang organize. Jadi nih, contoh. Nih, dilihat ya. Ini sih Donald Trump dengan Richard Branson. Ya, karena tadi pikirannya mau ngomong bisnis. Ya, kita bisa lihat. Ini yang terjadi nih ketika dua chart digabungin. Ya, hasilnya ini. Enggak, ini dua chat ya? Jadi kalau kita lihat, maaf ya. Kalau kita lihat ini, digabungkan, aspeknya jadi seperti ini. Ya. Ini nih, tetapi diperhatikan sisi ininya, ini yang di tengah nih. Kalau di sini kan nggak ada. Nggak ada. Nah munculnya di sini. Begitu. Jadi aspek-aspeknya nih. Nah dari sana baru kita bisa lihat sebenarnya cocok nggak sih kalau mereka menikah. Ya jangan sampai cocok ya Richard Branson sama Donald Trump. Bahaya. Oh gitu. Jadi itu yang kita bisa lihat dari sisi relationship atau dari sisi partneran atau dari sisi apapun itulah. Karena kan kalau bicara tentang apapun di dunia ini, yang paling penting kan nyambung ya. Iya. Bisa kerjasama positif ya. Iya. Tapi harus melalui tahapan-tahapan seperti itu. Harus diselesaikan. Kalau banyak orang kan lahirmu apa Gemini, satunya istrimu apa Sagittarius misalnya. Wah ini harus kayak gini, harus kayak gitu. Gitu aja terlalu menyederhanakan. Karena padahal hanya satu titik. Makanya kalau kayak gitu akhirnya tumbuhnya kayak mistis dan ramalan ya. Kalau ini kan dihitung bener nih ya. Bener. Gitu. Untuk tanggalnya kita bisa lakukan secara manual, bisa juga pakai software sebetulnya. Udah ada? Ada. Tapi pertanyaannya kalau pakai software ya berbeda ya, karena terkadang kan yang muncul penjelasannya generalize. Begitu. Ini berdasarkan tanggal lahir? Tanggal, jam, dan tempat. Tempat dong, koordinat. Oh. Jadi sebagai contoh kalau Don Cuan lahirnya di mana nih? Solo. Ya udah, rumah sakitnya mana? Rumah sakitnya di Solo di Banjarsari. Ya udah. Kan cari koordinator ya. Saya minta koordinatnya. Saya taruh di sini. Itu akan lebih presisi. Akan lebih presisi. Karena kan angle-nya berbeda, Pak. Iya. Don. Gak enak menyebutnya. Itu nanti kalau apa? Misalnya saya nyebut tanggal saya bulan apa, tahun, pasti kan? Ya. Terus posisi lahir di mana? Itu bisa nebak apa aja tentang karakter saya, karakter seseorang, terus apa aja yang bisa ditebak. Nah, kalau kita bicara tentang apa yang bisa ditebak, sebetulnya bukan ditebak sih. Bukan ditebak ya, salah ya? Bukan. Dikoreksi. Diketahui. Okay. Karena kalau bicara astrologi, bicara database. Dan banyak orang di luar sana, maaf nih. Iya loh, Mas Yudi nanti tadi nggak tak perkenalkan ini urusannya sampai ke luar negeri Inggris untuk belajar kayak gini loh. Kalian jangan main asal-asal nyari coach yang nggak bener-bener ya, tapi loh
American Federation of Astrologers. Ya, kita sertifikasinya itu ya Mas ya. Kita member dari American Federation of Astrologer. Ini asli nih, Mas Yudi nih. Nih. Sertifikasinya ini. Udah di zoom dulu. Biar terkenal. Enggak apa-apa kan Mas ya? Enggak apa-apa. Nanti kalau nganu di-cut Mas. Enggak apa-apa. Ini biar menunjukkan bahwa obrolan kita itu tidak hanya sekedar ngomong omon-omon kalau orang sekarang ataupun main ramalan seperti yang aku bilang tadi, tapi ini bisa dibuktikan dengan sains. Syaratnya tadi tanggal lahir, tahun lahirmu di mana itu mempengaruhi ternyata. Oh iya ya. Rasi anunya apa gitu. Bukan cocokologi jadinya. Bukan. Jadi sudah ya. Kayak kita juga bisa lihat nih. Itu apa lagi? Ini kayak kalau dulu anusin kosangen itu dulu. Jadi itu di tahun 1976 contohnya kita bisa lihat pergerakan sebetulnya bintang bulan itu seperti bagaimana. Berubah terus Mas? Berubah dong. Posisinya berapa, derajatnya berapa. Itu berubah? Ya kan di langit berubah. Iya, bergerak ya? Iya, ada yang setiap 256 tahun dia punya cycle baru balik lagi. Ada pola. There is a pattern. Mas, perpindahan Pluto ke mana Jupiter tadi maksudnya gimana ini? Pluto ke Aquarius. Pluto ke Aquarius. Itu polanya menunjukkan bahwa kalau kita bicara Pluto, Pluto itu adalah planet yang mentransformasi. Transformasi itu key temanya. Oke. Key temanya. Itu hanya di Indonesia atau di dunia ini? Di dunia. Dunia. Oh, okay. Kita lihat pola dunia. Tren dunia. Oke. Dulu berarti apa dulu transformasi 200 tahun yang lalu? Industrial Revolution. Oh ya, revolusi industri yang waktu itu ya. Yang akhirnya mesin cetak lahir yang 1871 ya kalau nggak salah ya. Akhirnya memunculkan media massa, koran dan semuanya itu. Saya belajar sejarah media massa itu. Ya. Oh itu salah satu contohnya. Pattern big data. Ya. Okay. Patternnya seperti itu. Ada polanya. Apalagi Mas Yudi yang dilihat tahun 2025 ini Mas. Kalau perang tarif Trump ini apakah juga termasuk patternnya atau gimana ya? Ya ada patternnya. Oh ya, ada patternnya. Ada patternnya. Ada. Jadi memang terlihat bahwa kebetulan saya lupa dalam arti kata termnya, tetapi ada 5 pattern, 5 hal yang menentukan dan merubah dunia di tahun 2025 ini. Apa aja itu, Mas? Dan salah satunya adalah ini ya sebagai contoh Jupiter in Cancer. Jupiter in Cancer. Itu Pluto in Aquarius. Tinggal lagi kebetulan mungkin karena saya tegang ketemu Don Juan jadi lupa. Oh gitu ya. Ya nanti kan kalau masih ingatnya Don Juan nanti dia. Ini kalau sesi selanjutnya saya siapin dulu nih. Karena banyak catatan-catatannya di sini. Nah, salah satunya adalah ada revolusi atau kalau ngomong revolusi itu kencang banget ya, transformasi industrial AI salah satunya ini adalah salah satu pengulangan yang dulu. Yang satu tadi lagi apa Mas? Jupiter in Cancer. Itu apa kalau Tapi itu? Polanya ini hanya sampai Juni 2026. Oh gitu. Dari Juni 2025. Polanya seperti apa nanti? Dimana kalau kita bicara Jupiter adalah planet yang mengekspansi. Sedangkan Cancer adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah, dengan hati, dengan keluarga. Nah, Jupiter mengekspansi segala sesuatu yang berhubungan dengan kenyamanan keluarga. Artinya apa? Artinya bisnis properti akan lebih membaik. Yang ada hubungannya renovasi, bentuk komunitas akan lebih dipercaya. Wellness akan lebih baik. Wellness kan untuk keluarga. Kita lebih baik secara hati, secara pendekatan secara to ourselves ya, jaga diri kita. Dan karena itu saya bulan Juli ini juga saya akan opening salah satu wellness place, tempat pilates. Oh gitu? Iya, karena tren ini. Ya. Tapi itu kan bukan menjadi penentu utama kan Mas. Masih ada syarat-syarat yang lain, hanya bahwa ini akan terjadi seperti itu. Betul. Sukses atau tidaknya itu akan bergantung banyak faktor-faktor lain kan. Exactly. Contohnya ya
Kalau Anda pengen bikin tempat pilates ya sebagai contoh ya Anda ngerti nggak pilates? Kan ada skillnya. Kalau cuma ikut-ikutan kan repot juga. Iya, terus ikut pilates gitu terus dipikir cuannya terus banyak apa sedikit langsung ke bisnis. Artinya di tahun pola ini di tahun Juni 2025 sampai Juni 2026 sesuatu yang ekspansif tentang rumah properti ini menarik menjadi bisa. Kemudian sesuatu yang mungkin berhubungan dengan renovasi rumah. Atau buat sesuatu yang berarti bisnis. Tukang-tukang ini bisnisnya gede nih Mas ya berarti. Amin, saya doain. Gitu. Bisnis wellness. Spot Mas, spot kan wellness juga masuk nggak? Spot apa ya? Spot. Saya kayak gor gitu ya, sport manajemen yang stadion yang banyak sekarang kan pedal atau apa gitu loh banyak gitu. Itu masuk itu. Kalau pedal mungkin iya ya, karena pedal kan lebih kayak ke komunitas bukan benar-benar. Kalau sport kan kita bicara tentang boxing kan bukan wellness. Oh iya. Remu-remuan itu lebih ke Mars itu. Energinya lebih ke Aries. Tuh. Oke. Mas Yudi, balik lagi nih. Tahun lalu mulai mempraktekkan ilmu yang didapatkan oleh Mas Yudi selama bertahun-tahun. Setelah diendapkan karena tidak mau dikeluarkan dulu. Alasannya karena ini ilmu mahal dan semuanya. Ya gitu ya tadi ya. Salah satunya. Akhirnya mau dibuka karena apa? Karena Pluto di Aquarius. Tahun ini ada Pluto di Aquarius. Karena ada perubahan itu. Transformasi itu. Saya harus transformasi, kita harus transformasi, dan kalau nggak transformasi, kelar. Itu untuk segala hal, Mas? Untuk segala hal. Atau dari usaha bisnis aja? Untuk segala hal. Untuk segala hal. Akan banyak perubahan. Dan terutama saya juga ngecek dengan saya punya cat diri saya sendiri. Saya harus transformasi. Jadi kalau dilihat di sini ya, contoh tadi kan saya udah tunjukin ya. Mana ya? Bentar. Contoh kayak saya lihat di sini nih, ini contoh nih. Ini adalah cat Microsoft dengan Bill Gates. Ya. Jadi di sininya saya kebetulan saya kan owner dari Yudi Chandra Academy. Ini saya lihat tanggal lahir dari bisnis saya. Dan ini adalah tanggal lahir dari saya. Ketika saya gabungkan, saya lihat memang harus transformasi. Jadi saya kena termasuk salah satu hal yang harus saya laksanakan di tahun ini. Dan karena itu hari ini merupakan ya kali pertama saya sharing tentang astrologi secara umum. So there is a science behind it. Saya kebetulan di Amerika waktu itu belajar 3 minggu ya. Khusus tentang ini. Ya, karena memang saya obses terhadap manusia. Human teknologi itu obses. Karena buat saya cuan apa enggak, itu ujung-ujungnya manusianya sih. Tadi Mas Yudi yang dinilai pertama adalah leadernya. Artinya memang betul. Leader sangat menentukan ya. Sangat bang. Saya setuju karena ketika belajar perubahan adalah leadernya yang berubah dulu. Harus istilahnya yang menentukan pemimpinnya seperti itu. Saya teori perubahan waktu itu salah satu tesis saya juga untuk itu. Kalau leadernya terlalu sensi kan repot. Artinya setiap organisasi, perusahaan atau apa yang diukur biar dapat cuan atau enggak ke depannya, leader itu sangat menentukan. Betul. Berapa persen kalau ada ukuran persen? 80%, 70%? Saya rasa sih kalau ada ukuran persen ya definitely di atas 80 ya. Wah, gede banget loh Mas Yudi itu Mas. Karena anak buah kadang ngikut aja kan. Iya. Dan kalau kita perhatikan ya perusahaan sebagai contoh Apple lah. Apple. Yang kita ingat tentang Apple siapa sih? Steve Jobs. Kenapa? Kita ingatnya the best leadernya. Yes. Leader yang buat perubahan. Oke. Negara juga kalau kita ingat ya leader yang terbaik. Yang melakukan perubahan. Biasanya begitu. Oke. Kesultanan atau kerajaan. Raden Wijaya, Gajah Mada. Kalau kerajaan. Genghis Khan. Ya. Artinya leader sangat menentukan dari sebuah organisasi terutama perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan itu maju ke depan atau enggak. Saya sangat setuju dan juga tim. Tapi semua orang mempunyai potensi untuk menjadi seorang leader yang baik kan? Atau tidak semua orang bisa melakukan leader yang baik? Artinya
seorang yang tidak mengetahui leader terus mendapat pelajaran tentang leadership dan semuanya, itu bisa menjadi seorang leader yang baik? Atau itu kayak intuisi lahir atau seperti apa? Saya percaya, tapi ini yang saya percayai ya. Dan saya pelajari juga. Boleh dari pengalaman Mas Yudi. Boleh didiskusikan bahwa kita semua itu unik. Pertama itu kita semua unik. Itu semua unik ya. Pegang dulu ini ya. Kita unik. Itu semua spesial ya. Spesial. Tapi karena itu kita nggak semua juga cocok untuk jadi leader. Bisa saja kita cocok jadi musisi. Bisa saja kita cocok jadi seniman. Olahragawan. Tapi ada nggak orang yang jago sekali olahraga, mendapat jutaan dolar setiap bulannya, tetapi nggak bisa memimpin perusahaan? Ada juga. Mas Yudi hanya leadernya aja. Kalau dari sebuah misalnya di organisasi itu, atau ada hal-hal yang lain. Tadi kalau menunjukkan kan saya mendirikan perusahaan di tanggal sekian. Terus tanggal kelahiran saya sekian. Emang ada kaitannya yang cukup signifikan biar nanti cuannya semakin gede perusahaan itu? The short answer is yes. Wow. Jadi simple. Ini adalah chart Microsoft. Microsoft. Ya, ini Microsoft ya. Ini perusahaan. Kita bisa lihat bahwa mataharinya di sini adalah di Pisces. Nah, matahari melambangkan apa sih? Matahari di bisnis itu melambangkan CEO-nya. Ya. Sedangkan kalau kita bicara moon-nya itu melambangkan hal yang lain. Employee-nya happy apa tidak, kita bisa lihat dari rumah 5-nya, day to day-nya. Rumah 5 dan rumah 6-nya, aktivitasnya. Filosofinya dan bagaimana dia berkomunikasi, kita bisa lihat dari rumah 9-nya. Ini kebetulan nggak ngadep saya jadi susah lihat. Tetapi sangat berbeda ketika kita melihat bisnis dengan individu atau ketika mereka digabungkan. Jadi sebenarnya secara konvensional, kebetulan saya memang mempelajari bisnis itu secara konvensional ya. Awalnya kan kita harus melakukan gemba ya, gemba, pengawasan, kemudian nanya sama bisnis ownernya sebetulnya problemnya seperti apa sih. Terkadang 360 leadership, hal-hal seperti itu. Tapi seringkali juga dari sisi ownernya nggak terlalu tahu sebenarnya akar permasalahannya apa. Atau secara nggak langsung tertutup lah tentang akar permasalahannya apa. Bisa jadi dia sendiri sebagai masalahnya. Tapi mostly kayak gitu loh. Mostly di sana gitu loh, di luar sana. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat sisi perusahaan kita nggak perlu terlalu lama gemba. Tantangannya apa dan bagaimana caranya kita bisa memperbaiki bisnis. Ini kalau kita bicara tentang astrologi bisnis. Tapi itu dinamis nggak? Kalau bicara ini dinamis, kita akan bisa compare dengan situasi di saat ini. Ya, maksudku misalnya itu tahun 2025 seperti apa, di 2026 seperti apa, atau ini akan berjalan cukup lama, long term dan semuanya? Bisa, kan tergantung CEO-nya juga akan berubah. Ya. Variasinya beda kan? Variasinya beda ya. Dan ini biasanya kalau di bulan-bulan apa kalau perubahan tahun Januari berubah atau apa? Nggak perlu seperti itu? Nggak perlu seperti itu. Pergantian CEO berarti pergantian di matahari. Di matahari, Penggantian di CFO, pergantian di bulan contohnya. Ada pernah perusahaan yang pengen ganti CEO dan udah dapat orangnya suruh bukan ramalan. Di apa kan matriks istilahnya atau seperti apa gitu Mas? Kalau untuk pergantian sih belum. Tetapi CEO yang current sekarang gimana sih caranya supaya bisa lebih maksimal? Sebagai contoh kita bisa lihat bahwa sebetulnya masalah kamu itu di employee atau di regulation atau bisa jadi karena filosofi yang kaku atau cara marketing yang nggak cocok. Itu bisa. Kalau untuk ganti
Jujur belum. Misalnya suruh nyari CEO baru untuk istilahnya setelah mendapat tertentu, ini loh orangnya seperti ini, cocok nggak kira-kira itu untuk menentukan oke, hire aja atau enggak gitu, belum ya berarti? Kalau itu belum. Tapi itu memungkinkan, Mas? Memungkinkan. Tapi ya tentunya gini, kita akan lihat dulu, ini untuk perusahaan atau untuk individu pemilik bisnis nih. Oh gitu. Contoh, kalau ini kan untuk individu pemilik bisnis nih. 2 orang. Umpamanya contoh, Donald Trump ingin mengangkat Richard Branson sebagai CEO. Iya kan? Cocok nggak? Kemudian ini baru ditempel lagi nih dengan perusahaannya. Apa yang akan terjadi? Karena terkadang kan kalau kita bicara tentang bisnis kan seringkali ada yang the man behind it ya. Ya. Ini orang mau diapain sih sebenarnya? Oke. Artinya memang apa yang dimiliki oleh Mas Yudi ini akan cukup membantu perusahaan untuk meningkatkan bisnis, scaling up untuk bisnis ya. Bisa. Dan kita juga bisa mapping dalam 1-2 tahun ke depan itu mau ngapain. Oke. Karena banyak sekali saya lihat kan klien-klien saya itu ya terkadang kalau ngobrol secara bisnis konvensional, terkadang mereka berpikir kok lama banget sih. Kita maunya langsung action nih apa? Jadi berangkat dari tantangan di sana, saya melihat bahwa kalau bisa cepat, kenapa harus lama? Oke. Dan tantangan selanjutnya adalah biasanya business owners yang merupakan salah satu akar permasalahan dari bisnisnya, itu akan lebih terbuka kalau kita sharing tentang diri dia secara individu. Jadi ketika dia ngobrol, oh Bapak terkadang ini ya, kalau mengambil keputusan seringkali pakai perasaan. Kalau ngelihat ini, iya betul sih coach. Tapi kalau umpamanya dalam meeting kita bilang begitu kan, ya dia akan, wah saya yang kena cakar dong. Yes. Iya. Bahkan karena apapun cara mengkomunikasikan kan kadang nggak harus, kadang ada yang harus di ruang meeting, kadang ya kalau di WA, kadang di WA group dan di Capri gitu. Cara oke. Jadi kalau bisa cepat, kenapa harus lambat? Kalau bisa buat lebih terbuka, kenapa tidak? Karena terkadang business owner pun nggak tahu tantangan dia apa sih. Dan baca wajah, kalau bicara baca wajah, oh ya, tunjukin dulu. Oke, baca wajah. Sebelum dikiranya saya dukun juga. Jadi ini ada contoh-contoh ya. Ini apa namanya, Mas? Ini namanya mikrometer. Mikrometer. Ya. Ini fungsinya untuk mengukur sensitivitas. Sensitivitas. Ya. Oh, sensitivitas. Nah, ini untuk mengukur rambut kebetulan. Rambut. Jadi, aduh, saya contohin dulu ya. Oke. Ya. Ini tisu ya. Ini saya jepit di sini. Bisa kelihatan tuh berapa banyak ya. Tapi akan sedikit berbeda kalau dengan kertas. Oke, kertas. Ini kan dua-duanya tipis ya. Iya. Ya, contoh kertas ya. Oh iya. Beda karena sangat-sangat sensitif. Dan ini biasa diukur untuk mengukur rambut. Jadi, rambut. Untuk sebagai contoh kalau untuk cari anak buah atau tim, kita bisa lihat cocoknya ditaruh di mana. Apakah untuk jadi sales di lapangan, ataukah hanya bisa di dalam kantor karena nggak kuat panas. Apakah cocok untuk jadi debt collector contohnya, ya kan? Kalau debt collector cari yang tebel-tebel ya rambutnya. Oh gitu. Kalau bisa di atas 4. Nah. Nanti kita cek Don Cuan ini cocok gak jadi debt collector ya. Tapi cari gunting ini botak dikit soalnya. Jadi contoh kalau kita bicara sensitivitas ya, sadari dulu ketika Anda masih bayi, rambut Anda lebih tipis daripada sekarang. Iya. Dan ya sudah pasti bayi lebih sensitif terhadap suara. Yes. Bayi lebih sensitif terhadap matahari. Bayi lebih sensitif terhadap banyak hal. Yes. Bener. Oh masuk logikanya masuk baru paham. Ya.
Mas, tapi Mas Yudi tadi udah di-spill sedikit tentang bisnis yang akan menarik di tahun 2025 di Juni 2002. Sekarang eranya transformasi dan semuanya. Bisnis properti, renovasi rumah, kita melakukan akan menjadi sesuatu yang cukup menarik di bahkan mungkin sampai di tahun Juni 2026 tadi. Selain itu apa lagi, Mas? Nah, Jupiter wellness tadi ya, wellness ya. Jupiter in Cancer itu seringkali mau mendekatkan rumah itu ke masing-masing individu. Oke. Jadi wellness itu nyambungnya ke mana? Ke makanan-makanan sehat juga. I see. Ya. Konsep farm to restoran itu akan makin jadi. Jadi contohnya kita punya farm sendiri nih. Oke. Kita buat sendiri, kemudian kita masak sendiri di restoran. Kita sendiri di mana farm itu organik. Itu akan semakin dekat dengan masyarakat. Misalnya saya punya peternakan lele sendiri, saya olah jadi terus lelenya saya olah sendiri itu juga bisa masuk itu, nggak harus pertanian kan, Mas? Nggak harus, mungkin lelenya lele organik ya. Lele organik misalnya, ya, bukan dikasih makan yang aneh-aneh. Nggak boleh makan aneh gitu. Okay. Mungkin bisa. Ya, jadi farm to kitchen. Farm to kitchen. Oke. Itu konsep seperti itu kan. Jadi kalau punya bisnis itu jangan cuma di farmnya. Leverage lagi ini peluangnya akan lebih besar gitu. Farm to kitchen. Contoh kalau Anda punya peternakan ikan ya, contoh. Ya udah, mungkin sambil makan ikan, sambil mancing langsung. Kalau dulu ada itu di tempat saya di daerah Klaten itu namanya Janti itu. Saya suka nongkrong di sana. Jadi pemancingan sekalian masak, sekalian lihat pemandangan nyantai gitu. Nah, community base selling juga akan lebih, karena community base selling kan kita bicara lebih ke family, community itu kan seperti family ya. Iya benar. Orang akan lebih percaya dengan komunitas, dengan orang yang dikenal daripada influencer. Oh gitu. Ya, ini tren-trennya nih. Tren-trennya ini nanti dicatat-catat ya. Jadi micro influencer bisa saja akan lebih menguntungkan buat Anda para pebisnis kalau mau di endorse, karena lebih dekat dengan komunitas. Jadi ya dibandingkan kalau dulu kan kita cari yang terkenal sekali, ya kan, sebagai contoh dengan inisial RA gitu, ya kan. Tetapi sekarang cari yang dekat aja dengan community Anda. Oke. Bisnis pendanaan keuangan yang berbasis komunitas ini berarti peluangnya cukup bagus ya? Bisa, itu juga baik. Karena ada Jupiter in Cancer. Oke. Ya. Dan Jupiter in Cancer juga menunjukkan bahwa hal-hal yang bersikap spekulatif itu akan lebih sulit. Karena Cancer itu kan keamanan, home. Berarti harus terukur. Ya. Based on data. Jadi contoh kayak bisnis-bisnis yang cepat kaya, wah spekulatif lah ya, cryptocurrency atau apa, itu lebih hati-hati lah. Karena Jupiter in Cancer itu salah satu Jupiter in Cancer yang terkenal di dunia adalah Warren Buffett. Dan cara bisnis Warren Buffett lah dalam setahun ke depan ini sampai 2026 yang akan sangat applied, karena beliau kan ngambilnya sesuatu yang fundamental banget. Benar. Ya, itu Jupiter in Cancer. Ya, ini dapat clue banyak kalian, kalau nggak bisa nyerap bahaya, kalian nggak bisa mempraktekkan. Yang berbasis fundamental, data dan cuma spekulatifnya agak nggak terlalu bagus ya. The Wizard of Omaha ya. Iya. Jupiter in Cancer. Berarti kalau untuk personal seperti apa? Sikap-sikap seperti apa yang harus dilakukan? Sikap seperti apa yang biar nanti kita bisa mendapatkan cuan-cuan atau kenyamanan di tahun ini? Lihat Warren Buffett, grounded, save money, hati-hati spekulasi. Cari yang aman, cari yang fundamental. Dan ya, be humble. Face dikombinasikan juga nggak dalam upaya itu, Mas? Yes. Berarti ada beberapa parameter dan semuanya. Karena ya seperti Don Juan juga cerita ya. Kan kita, mau contoh saya ketemu Don Juan nih. Masa saya langsung tanya ulang tahunnya kapan? Iya. Apalagi di depan istri kan nggak enak saya. Iya. Kemudian saya harus ngitung dulu.
iya. Tapi kan setidaknya kalau saya lihat dari mukanya langsung kelihatan, oh orangnya sangat-sangat analytical. Cocok gak kerja di media, Pak? Oh gitu. Berarti wajah dulu. Ya, jadi ini, nah, ini penggaris wajah nih. Iya. Ya. Bukan sisir ya itu. Kelihatan nggak? Bukan sisir ini. Maaf agak kotor ya. Penggaris wajah. Garis wajah. Ini bentuknya memang agak unik ya. Ini belinya di mana, Mas? Di Amerika. Amerika? Ya, saya belajar di Amerika 3 minggu. Ini di Indonesia ada yang jual nggak? Nggak ada. Ya. Jangan sampai ini di Amerika. Ini semua di Amerika. Ini saya belajar 3 minggu. Termasuk ini ya? Apa? Ya. Mikrometer nih ya? Ini apa ini, Mas? Ini untuk mengenal talenta seseorang, hand dexterity dan lain-lain. Oke. Ini juga untuk mengukur wajah dan mengukur tengkorak manusia, maksudnya bentuk kepala, ya kan, dan lain-lain. Ya. Jadi di sini ada degree, angle yang miring-miring. Masangnya gimana itu? Ini atau berdiri? Gimana? Tergantung mengukur apanya. Oh. Ya. Jadi contoh kalau pengen ngukur kemiringan jidat, ya kita pakai ini. Boleh ada contoh nggak? Siapa yang bisa jadi contoh? Don Juan aja, simple. Don Juan ya? Ya. Ini nanti mic-nya kedengeran nggak? Nggak apa-apa ya? Nah, contoh ya, wah, asik. Pengen apa nih yang diukur nih? Nah, wah, boleh buka gangkongnya. Nah, lihat ya, nih. Lihat ya, di sini nih. Up. Ya. Lihat nggak angle-nya ini, bentuk jidatnya? Itu agak seperti ini ya. Terlihat ya. Artinya apa? Don Juan ini quick to think, quick to react. Mikirnya cepat. Belum lagi kalau dikombinasikan dengan bibirnya. Oke. Suka ngomong. Nah, perhatikan. Stand up comedian. Kemudian apa yang suka instan gitu, yang bisa tiba-tiba lompat kemana-mana, memiliki kesamaan. Aku cocok jadi stand up comedy, bro. Bisa. Iya. Aku kalau develop itu peluangnya gede lah istilahnya. Punya talent, tapi kalau bicara peluang, kita harus lihat dari astrologinya. Apakah cocok aku lakukan tahun ini? Betul. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ngukurnya kayak gitu. Oke. Ya, ini salah satunya ya. Nanti kalian diukur. Wah, boleh. Itu dikombinasikan. Artinya antara face reader, karena benar juga ya, ketemu langsung nggak mungkin tanggal lahirmu berapa, lahir di mana dan semuanya kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi semuanya sebagai contoh nih, ketika saya ngeliat Don Juan ya, dari awal langsung apa yang saya scanning, langsung kelihatan. Oh ternyata orangnya itu selain fokus sekali, analytical, nggak gampang percaya dengan orang, sangat butuh data, ya kan, butuh fakta, kalau bisa angka dan ditunjukkan, serta kalau ngomong langsung bisa lompat-lompat. Itu saya harus siap. Karena nggak bisa terlalu prosedural. Dia bisa lompat ke A, bisa ke C, langsung balik lagi ke B, bisa kemana. Jadi saya harus terus ready. Dan Don Juan adalah seseorang yang sangat membelajar. Jadi artinya apa? Pertanyaannya berkualitas. Dan itu menantang. Karena itu, guys lihat nih, berapa banyak persiapan saya buat ketemu Don Juan. Tapi ini bacanya piye, Mas? Oh, persiapan tuh, saya siap. Dari tadi udah saya buka-buka dulu. Karena kenapa? Saya tahu pertanyaannya itu bakal di luar skrip. Iya, gitu. Skripnya percuma nih. Karena saya lihat, aduh. Jadi kalau teman-teman bikin skrip ya kayak gini nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Ulangin. Nanti saya pelajari, nanti biasanya saya improve. Bener sih. Jadi karena itu saya persiapin banyak nih. Saya pikir wah gimana nih ya kalau ditanya kiri kanan. Makanya tren tadi saya siapin 1 atau 2. Lah beneran lompat ke 3, ke 4, ke 5 kan. Wah, saya gak inget. Mas Yudi, artinya ketika melihat sebuah organisasi agar itu bisa cuan dan tidak, leadership menjadi penentu. Yes. Benar. Dan kapan leadership itu lahir dan di mana itu lahir dan kapan dia memulai bisnis, itu juga menentukan bisnis apa yang harus dilakukan dia. Betul. Cara seperti apa, termasuk bagaimana kondisi fisik tubuh itu juga akan menentukan. Tapi dan bidangnya apa dan bidangnya apa yang bisa menentukan. Ya? Tapi itu kan tidak syarat mutlak.
harus tetap di-develop dan semuanya. Takutnya nanti kalau seseorang sudah diberikan, oh kamu gini udah pas gini nih, orang seenaknya sendiri nggak mau berubah dan semuanya, padahal ini tahun depan kemungkinan akan bisa berubah lagi kan. Betul. Cukup dinamis toh. Atau salah satu caranya ya mungkin yang udah banyak dilakukan di luar sana, simple, ketika leadernya nggak berubah, ganti leadernya, mataharinya berubah. Akhirnya matahari energinya berubah. Energinya akan berubah. Energinya berubah. Makanya ketika berubah leader itu visi kadang berubah, misi kadang berubah, walaupun ada penerusan sesuatu visi atau misi, tapi ada mesti improvement yang lalu nambah-nambahin, itu hal yang lumrah. Yes. Yang pasti dilakukan. Yes. Atau merger dan acquisition. Company birth date berubah. Oke, Mas, sebelum kita akhir, company birth date juga berubah. Berubah dong kalau merger. Oh merger, iya. Merger and acquisition, ganti nama. Jadi sebetulnya banyak cara, banyak yang kita parameter bisa, dan yang harus diukur ya. Betul. Oke. Menarik ini episode cuan iki hari ini yang kali ini bisa melihat pencerahan sesuatu yang baru. Artinya dari tanggal lahir kapan perusahaan itu, polanya seperti apa, tiap tahun akan tahun berapa akan bisa berubah, wajah bisa menentukan dan pemimpin bisa menjadikan penentuan ya Mas Yudi ya. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Yudi atas hadirnya. Yang pasti Don Cuan senang sekali dapat pencerahan, dapat ilmu baru, bisa untuk bahan obrolan-obrolan kalau lagi ngopi-ngopi ternyata ada ilmu ini, ternyata sangat-sangat masuk akal dan sangat saintifik, dan ini harus belajar semuanya dan semuanya bisa menjadi panduan kita, panduan perusahaan, panduan pemimpin. Leadership menjadi menentukan. Saya belajar juga tentang manajemen. Leadership menjadi penentu sebuah perusahaan. Hati-hati seorang leader, jangan suka nyalahin yang bawah. Belum siapa tahu dia yang salah. Nah, biar tidak salah melulu, bisa nanti kontak Mas Yudi seperti apa, biar menjadi bahan diskusi untuk bisa menentukan masa depan organisasi, dan yang pasti bisa cuan terus. Jadi jangan ngomong cuan tanpa Don Cuan. Episode kali ini sama Mas Yudi soal astrologi bisnis usaha. Thank you Mas Yudi. Thank you. Luar biasa.